wabarakatuh. Saya Azmi Al-Safiroh, NIM D 2019-576. Saya akan bercerita sedikit tentang film Teresa Menpar. Film tersebut mengisahkan seorang Ishan, anak SD kelas 3 yang berumur 9 tahun. Dia menderita gangguan disleksia. Gangguan disleksia adalah gangguan yang mengakibatkan penderitanya mengalami kesulitan dalam membedakan huruf, membaca, bahkan menulis. Terkadang dia juga tidak bisa melakukan aktivitas yang seharusnya sudah bisa dilakukan oleh anak seusianya. Di sekolah, Ishan disebut anak yang bodoh, bahkan ada yang menyebutnya idiot. Guru-guru di sana menganggap Ishan malas dan nakal karena Ishan tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Ishan mengidap gangguan disleksia, tapi mereka mengklaim bahwa Ishan itu tidak mau belajar karena dia malas dan nakal. Masalah mulai muncul ketika Ishan membolos sekolah dan dia menyuruh kakaknya Yohan untuk membuat surat izin tidak masuk sekolah. Besoknya setelah ayahnya pulang dari dinas, ayahnya menemukan surat bahwa Ishan sakit dan dia bertanya kepada istrinya apakah Ishan kemarin sakit, dan istrinya menjawab tidak. Setelah ditanyakan oleh Ishan, ternyata Ishan membolos sekolah dan dia berjalan-jalan sendiri di jalan, tidak tahu arah dan kembali ke sekolah. Akhirnya ayahnya marah dengan kelakuan Ishan seperti itu, yang tidak mau sekolah dan malah membolos. Besoknya orang tua Ishan ke sekolah untuk menanyakan perihal surat tersebut. Dan di sekolah tidak hanya diberitahu karena kenakalan Ishan, di sana juga guru-guru mengatakan nilai Ishan tidak memuaskan dan semua nilai Ishan bahkan 0. Tidak ada nilai yang bagus sama sekali. Bahkan di tugasnya pun Ishan hanya menjawab satu pertanyaan saja dan itu salah. Akhirnya kepala sekolah juga mengatakan bahwa dia tidak bisa meluluskan jika Ishan terus seperti itu. Dan kepala sekolah juga menyarankan untuk orang tuanya Ishan dimasukkan ke sekolah luar biasa karena dia memiliki gangguan yang memang tidak bisa dihadapi oleh guru biasa. Akan tetapi orang tua Ishan, terutama ayahnya, tidak ingin anaknya disebut abnormal dan dia hanya ingin Ishan sama seperti Yohan yang selalu menjadi juara kelas. Setelah mendengar semua yang dibicarakan oleh guru dan kepala sekolah Ishan, akhirnya dengan segala pertimbangan ayah Ishan memutuskan untuk memindahkan Ishan ke sekolah yang berasrama. Awalnya Ishan sangat menolak jika dia akan dijauhkan dari keluarganya. Tapi mau bagaimana jika memang sudah ayahnya yang memiliki keputusan tersebut, ibu dan kakaknya tidak bisa mencegah. Beberapa hari kemudian akhirnya Ishan dikirim ke asrama tersebut. Di sana Ishan sudah mulai diam. Dia tidak bisa mengatakan apapun, tidak bisa membantah apa yang sudah diputuskan oleh ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Ishan mulai tertekan di sana dikarenakan guru-guru di sana juga tidak ada yang mengerti tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh Ishan, bahwa dia bahwa Ishan membutuhkan perhatian lebih dalam belajar. Guru-guru di sana juga hanya menyebut Ishan malas dan nakal. Teman-temannya pun tidak ada yang bisa membantu Ishan. Di sana Ishan hanya memiliki satu teman yang bisa mengerti dengan keadaan Ishan tersebut. Selang beberapa lama ada guru baru yang mengajar kesenian di sekolah Ishan. Dan dia memberi warna baru di sekolah itu. Cara mengajarnya berbeda dengan guru-guru di sana. Guru tersebutlah yang menyadari tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh Ishan. Dia menyadari bahwa sebenarnya Ishan memiliki gangguan disleksia. Tapi dia bingung karena Ishan
sekarang tuh menjadi anak yang murung, tidak mau berbicara, dia hanya melamun, bahkan kesukaannya dalam melukis pun sudah dia lupakan. Setelah melihat kelakuan yang diberikan oleh Isyan, seperti Isyan murung, hanya melamun, guru tersebut takut jika nanti Isyan tenggelam dalam emosinya sendiri. Karena pertimbangan tersebut, akhirnya guru tersebut memutuskan untuk ke rumah Isyan, menemui orang tuanya dan berdiskusi tentang Isyan. Di rumahnya Isyan, guru tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya Isyan itu memiliki kebutuhan khusus, yaitu dia mengidap gangguan disleksia yang mengakibatkan dia tidak bisa mengenali huruf-huruf, tidak bisa membaca bahkan menulis. Akan tetapi orang tuanya juga menganggap bahwa Isyan tersebut hanya malas dan hanya selalu mencari alasan untuk tidak belajar. Di situ gurunya mulai marah dengan sikap orang tuanya. Orang tuanya tidak bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Isyan memiliki gangguan disleksia. Ayahnya sangat tidak suka bahwa guru itu menyebutkan bahwa Isyan abnormal, dia tidak suka. Akan tapi guru itu tidak menyebut Isyan abnormal, hanya dia membutuhkan perhatian khusus untuk belajarnya saja. Sebenarnya dia anak yang cerdas, dia anak yang kecerdasannya di atas rata-rata karena imajinasinya luas, dia juga suka melukis. Di situ ayahnya juga mulai sadar bahwa mungkin kelakuannya sedikit salah. Setelah itu guru tersebut di kelasnya menjelaskan. Di kelasnya dia bercerita bahwa anak yang kekurangan atau memiliki gangguan disleksia itu bisa bangkit dan mereka bisa menjadi orang sukses. Guru tersebut menceritakan tentang orang-orang yang sukses yang bisa terkenal di dunia meskipun dia mengidap gangguan disleksia. Dari situ Isyan mulai meragukan atas sikapnya. Semangatnya mulai terdorong kembali karena cerita gurunya. Dari situ Isyan mulai semangat untuk belajar kembali. Dan guru tersebut juga mendatangi kepala sekolahnya untuk membicarakan Isyan. Di sana gurunya menceritakan bahwa sebenarnya Isyan adalah anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Tapi kepala sekolahnya tidak yakin karena Isyan tidak pernah memiliki nilai yang bagus. Akhirnya guru tersebut meyakinkan bahwa sebenarnya Isyan itu anak yang cerdas. Dia mencontohkan dengan semua lukisan yang dibuat oleh Isyan. Dia hanya membutuhkan satu kesempatan dan bimbingan yang khusus dari gurunya. Akhirnya kepala sekolah mungkin mulai yakin, akan tapi dia bingung. Tidak mungkin ada guru yang bisa hanya mengajari satu anak saja, sedangkan mereka satu kelas ada 40 anak. Akhirnya hanya guru itu yang mau memberikan Isyan pelajaran yang lebih lama, dan akhirnya kepala sekolahnya menyetujuinya. Akhirnya gurunya itu yang mengajari dia setiap hari diajari membaca, menulis. Dia telaten sekali menghadapi semua yang Isyan lakukan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Isyan bisa mengenali huruf dan dia mulai bisa membaca dan menulis. Akhirnya semua guru di sana juga tahu bahwa Isyan sebenarnya anak yang cerdas. Kemudian guru tersebut mengadakan lomba melukis. Lomba melukis itu diadakan untuk guru dan murid. Di sana yang menjadi pemenang adalah Isyan. Isyan sekarang dikenal oleh guru-guru sana sebagai anak yang cerdas dan mampu untuk mengikuti pelajaran seperti anak yang normal.
dan dia juga memiliki kelebihan imajinasinya yang luas. Dia juga menjadi pelukis yang handal. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah sesungguhnya anak yang memiliki gangguan disleksia itu bisa dengan mudah sembuh asalkan penanganannya tepat. Dia hanya membutuhkan dorongan support dari orang tuanya dan perhatian lebih dari orang tuanya. Dia juga membutuhkan guru yang bisa telaten mengajarkannya sedikit demi sedikit, karena anak disleksia itu tidak mampu menangkap pelajaran langsung, tapi ketika dia sudah bisa membaca bahkan menulis, dia bisa menjadi anak yang cerdas. Karena sebenarnya gangguan disleksia itu hanya gangguan yang mengakibatkan pengidapnya mengalami kesulitan dalam membedakan huruf. Seperti huruf B dan D, dia sering tertukar dengan huruf tersebut. Tapi jika dia sudah belajar dan sudah bisa, dia akan menguasai pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Gangguan disleksia bisa disebabkan karena gen ataupun karena trauma. Jadi tidak mesti ya gangguan disleksia itu karena gen, karena mungkin dia trauma atau apa. Dan gangguan disleksia juga bisa disembuhkan. Gangguan disleksia bisa dideteksi mulai dari dini saat anak tersebut masuk SD, dan jika dia sudah memiliki tanda-tanda atau gangguan seperti dia terlambat dalam membaca, terlambat dalam bisa menulis, itu bisa jadi dia mengalami gangguan disleksia. Dan penanganan lebih dini itu lebih bisa menjamin bahwa nanti anak tersebut bisa normal. Sekian dari saya. Salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.